Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, jika Ibu perhatikan dari absen hari ini, Ananda hadir semua ya. Adakah teman Ananda yang masih berada di luar? Oke, namun untuk memastikan kehadiran Ananda, Ibu akan tetap absen Ananda satu persatu. Ahmad Nabil, David Ilham, Lia Mutia, Tiara Dwi Oktavianingsih. Oke, selanjutnya mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengatakan jika hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Coba Ananda perhatikan atau amati terlebih dahulu gambar berikut. Pada gambar di depan merupakan tumbuhan khas dari mana? Apa? Ya, Ananda silakan. Berasal dari Bengkulu.
Iya, benar sekali ya, bahwa bunga Rafflesia merupakan tumbuhan ciri khas daerah Bengkulu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita, ada yang ingin Ananda tanyakan terlebih dahulu? Ya, coba Nafiza. Beberapa ekosistem bioma, salah satunya adalah sabana. Di sana dijelaskan sabana yaitu tempat-tempat yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Kenapa di Indonesia tidak punya ekosistem sabana melainkan hutan hujan tropis? Oke. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Flora dan fauna tersebar di permukaan bumi dengan berbagai macam jenis. Setiap permukaan bumi terdapat flora dan fauna yang khas dan hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, kondisi tanah, topografi, dan makhluk hidup. Nah, secara garis besar, di Indonesia terdapat 4 jenis bioma. Jika kita urutkan dari barat ke timur, maka bioma yang terdapat di Indonesia yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan stepa. Kalau kita urutkan dia dari barat sampai ke timur, nah bioma di Indonesia itu ada jambu sate. Jambu sate. Ja itu adalah hutan hujan tropis, mu itu adalah hutan musim, sa itu adalah sabana, dan te itu adalah stepa. Nah, jadi itu yang ada di Indonesia. Kalau berdasarkan bioma ya. Nah, dengan demikian, maka tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan Ananda mampu menganalisis penyebaran flora dan fauna di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Sekarang silakan Ananda duduk berkelompok sesuai dengan susunan kelompok belajar yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian Ananda diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, sekarang coba Ananda simak terlebih dahulu video penjelasan materi tentang penyebaran flora dan fauna di dunia berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran fauna di dunia. Kita kemarin sudah membahas mengenai persebaran flora, hari ini kita akan membahas mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, ada beberapa kategori persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian, Oriental, Australis. Apa-apa saja itu, daerahnya apa saja, dan hewannya apa saja, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama kita akan membahas mengenai Nearktik. Nah, Nearktik itu berada di kawasan Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat dan Kanada, dan Greenland yang tertutup salju. Nah, terdapat di bagian timur itu hutan gugur, bagian tengah itu padang rumput dan hutan taiga. Dan ada beberapa jenis fauna yang hidup di daerah Nearktik itu seperti beruang coklat, berang-berang, tupai, salamander, bison, karibu, kelinci, kalkun, dan bison. Ini adalah fauna yang terdapat di daerah Nearktik. Kemudian daerah yang kedua adalah neotropik. Nah, kalau tadi Nearktik di atas ini ya, Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian neotropik itu di bagian bawah, itu terdiri dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Nah, daerahnya itu adalah daerah iklim tropik dan sedang. Jenis faunanya yaitu terdapat kukang, armalido, kelelawar, penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura, Galapagos, dan belut listrik. Karakteristik fauna yang terdapat di neotropik itu adalah hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras dan penghisap darah. Jadi kalian cukup ingat aja untuk kelelawar penghisap darah, belut listrik, anaconda itu kan hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras. Kura-kura itu adalah hewan-hewan yang terdapat di daerah neotropik. Kemudian ada daerah Palearktik. Masih ingat yang pertama di sini Nearktik, neotropik. Nah, yang di daerah ini adalah Palearktik. Nah, wilayah Palearktik itu terdiri dari wilayah Eurasia dan Kutub Utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nah, hewan-hewan ini sangat bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan curah hujannya juga bervariasi. Nah, hewan-hewan yang terdapat di daerah Palearktik itu ada rhinox, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Nah, yang membedakan daerah-daerah Palearktik dengan daerah-daerah yang lain ini mendominasi adalah hewan-hewan atau mamalia yang memiliki bulu yang tebal. Kemudian yang keempat adalah Ethiopian. Kita ulangi lagi, Nearktik, neotropik, Palearktik, yang ini adalah Ethiopian. Nah, wilayah Ethiopian itu meliputi Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Ini daerahnya cukup gersang ya. Nah, bagian utara wilayah Ethiopian itu berupa gurun Sahara, dan floranya itu ada gorila, simpanse, cetak, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda nil, dan unta. Jadi hewan-hewan yang berada di daerah Ethiopian itu adalah hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di daerah-daerah yang gersang karena mayoritas berupa gurun yang ditemui di daerah Ethiopian. Kemudian oriental, Nearktik, neotropik, Palearktik, Ethiopian. Nah, yang kelima ini adalah oriental. Ini adalah peta Indonesia tercinta kita. Nah, Indonesia ini masuk ke dalam daerah atau wilayah oriental. Nah, wilayah oriental itu mencakup benua Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu sampai wilayah peralihan. Nah, daerah oriental ini memiliki iklim tropik dan dominan hutan hujan. Nah, fauna-fauna yang tidak asing lagi kita temukan di Indonesia itu ada badak, harimau, orangutan, bekatan, dan tentu saja ada gajah. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah Australis. Masih ingat kan? Kita sudah membahas Nearktik, neotropik, Palearktik, Ethiopian, oriental, dan yang terakhir adalah Australis. Nah, Australis itu sebagian besar daerahnya iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Daerah Australis itu meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Nah, ada beberapa jenis faunanya seperti kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi, dan kasuari. Jadi mayoritas hewan-hewan atau fauna yang ditemukan di Australis itu adalah jenis burung dan hewan-hewan yang berkantung. Nah, ini adalah sebaran daerah-daerah persebaran fauna di dunia. Masih ingat kan? Nearktik, neotropik, Palearktik, Ethiopian, oriental, dan terakhir adalah Australis. Jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar karena materi ini sangat sering keluar ketika ulangan atau ketika ujian. Ini sangat sering sekali keluar. Kita ulas lagi. Yang pertama Nearktik, ini Amerika Utara. Kalau neotropik itu Meksiko, Amerika Tengah.
Nah, kalau di daerah-daerah neotropik ini tadi ada apa? Ada ikan piranha, ada belut listrik. Nah, kalau paleartik ini daerah-daerah dekat kutub sehingga hewan-hewannya memiliki bulu yang tebal. Di kambing gunung, lalu ada beruang, lalu ada singa, lalu ada daerah Mediteran atau Etiopian, ini daerah yang gersang, itu ada gurun pasir Sahara di sini. Nah, di sini tuh hewan-hewannya pasti hewan-hewan yang ada di gurun seperti unta, jerapah, zebra ini ditemukan di daerah Etiopian. Kemudian daerah oriental Indonesia kita tercinta ini ada apa? Yang paling diingat gajah, harimau, orang hutan ini ditemukan di daerah oriental. Lalu yang terakhir adalah Australia. Ini meliputi Papua dan Australia Selandia Baru. Nah, hewan-hewan yang ada di Australia ini tadi adalah daerah-daerah yang mayoritas memiliki kantung dan beberapa jenis burung-burung yang memiliki bulu yang sangat indah atau bulu-bulu dengan warna-warna yang mencolok. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai persebaran fauna di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan lanjutkan diskusi kelompok Ananda.
Oke, baik Ananda. Sekarang karena waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, waktunya Ananda mempresentasikan hasil kegiatan Ananda hari ini di depan kelas. Silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Satrina dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang persebaran flora fauna dunia berdasarkan bioma atau ekosistem dunia. Yang pertama ada kawasan Paleartik. Kawasan Paleartik meliputi wilayah Eropa, di mana wilayah Eropa mencakup Asia, pegunungan Himalaya, dan sebagian Afrika Utara. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini bervariasi, dikarenakan kondisi lingkungan yang bervariasi pula. Adapun jenis fauna yang terdapat di sini adalah seperti sapi, domba, burung robin, dan kerbau. Di daerah ini juga ditemukan hewan seperti rusa kutub, keledai, beruang kutub, dan Marco Polo. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kawasan Arktik. Persebaran kawasan ini meliputi Amerika Utara, Kanada, dan Greenland. Fauna yang terdapat di kawasan ini seperti tikus air, karibu, bison, muskot, karibu, rakun, kalkun, dan kambing gunung. Saya Fadi, perwakilan dari teman-teman ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang persebaran fauna di dunia, yaitu ada 6. 1. Kawasan nearktik, 2. Kawasan neotropik, 3. Kawasan Australia, 4. Kawasan oriental, 5. Kawasan palearktik, dan 6. Kawasan Ethiopia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ternyata Ananda sudah bisa menyimpulkan dengan baik pembelajaran kita hari ini. Oke, dari penjelasan materi tersebut, maka di dunia terdapat 6 wilayah persebaran fauna, yaitu ada wilayah nearktik, wilayah neotropik, wilayah australis, wilayah oriental, wilayah palearktik, dan wilayah Ethiopian. Baik, sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal kepada Nanda melalui link quizzes. Nah, tolong dikerjakan dengan segera dalam waktu 5 menit dengan menggunakan HP Nanda masing-masing. Baik, karena sekarang waktu belajar kita telah selesai, untuk pertemuan selanjutnya silakan Anda pelajari materi pemanfaatan keanekaragaman hayati. Baik, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Ketua kelas silakan kembali pimpin doanya. Ya, mulai. Terima kasih. Dengan doa tadi maka berakhir juga pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.